Halo Auto Lover, selamat datang lagi di update olahraga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar balap motor. Auto Lovers, karakteristik Sunsering yang berliku-liku dan tidak terlalu panjang memang menjadi tempat yang pas untuk Marc Marquez. Sunsering sendiri hanya memiliki trek dengan panjang 3,7 km yang terdiri dari 13 tikungan dengan 10 diantaranya adalah tikungan ke kiri yang sangat cocok dengan gaya balapan Marc Marquez. Namun tahun ini Marquez harus absen dari Sunsering. Pasalnya Marquez masih dalam proses pemulihan pasca operasinya yang keempat pada 2 Juni 2022 lalu. Dengan absennya seorang Marquez tentunya membuka peluang bagi pembalap lain untuk menjadi pemenang di Sunsering. Marc Marquez bisa dibilang sebagai rajanya Sunsering. Pasalnya sejak melakukan debut di kelas MotoGP pada tahun 2013, pembalap asal Jepang selalu menang di sana. Bahkan musim lalu ketika Marc Marquez menderita cedera lengan kanan, dia masih berhasil naik ke podium tertinggi. Sunsering adalah sirkuit di mana tahun lalu kami tidak tampil buruk, tapi ada beberapa poin yang membuat saya kesulitan dengan motor kami, kata Quartararo. Seperti yang terjadi pada 2019 ketika jatuh di lap pertama, dan juga 2021 meski finish di podium. Dengan absennya Raja Sunsering, tentu Quartararo jadi favorit. Quartararo menyebut bahwa sensasinya akan lebih terasa jika menang dan ada Marc Marquez. Pasalnya hal tersebut belum ada yang bisa melakukannya. Salah satu pembalap yang difavoritkan untuk menjuarai balapan di Sunsering adalah Fabio Quartararo. Quartararo menjadi favorit setelah berhasil menunjukkan taringnya memasuki balapan di Eropa, di mana Quartararo meraih 4 podium dari 5 balapan yang digelar. Meski difavoritkan menjadi juara baru di Sunsering, Quartararo mengakui bahwa sirkuit tersebut tidak mudah untuk ditaklukkan. Bisa dilihat dari 3 tahun ke belakang, Quartararo hanya mampu finish ketiga pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2019 harus menelan pil pahit karena gagal finish. Tidak sama saja, pada akhirnya Marc telah memenangkan segalanya di sana. Tetapi dia tidak memotivasi lagi, ucap Quartararo. Yang akan memotivasi adalah bisa menang dengan dia juga di trek dan itu belum ada yang melakukannya. Marc Marquez tak akan bisa mengikuti rangkaian balapan yang akan digelar di Sunsering, Jerman di akhir pekan ini. Hal ini dikarenakan Marc Marquez baru saja menyelesaikan operasi lengan akibat cedera yang didapat 2 tahun lalu. Alhasil, Marc Marquez tak akan bisa menambah rekornya di Sunsering, yang sudah meraih 8 kali kemenangan. Salah satunya adalah Fabio Quartararo yang sedang berjuang untuk mempertahankan gelar juara MotoGP. Apalagi posisinya sedang berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 2 kemenangan dan 3 podium dari 9 balapan yang berjalan. Dia pun antusias memperbaiki penampilannya di Sunsering meski pada tahun lalu berhasil finish ketiga. Dengan absennya Marc Marquez, tentu menjadi kesempatan bagi pembalap lain untuk menjadi raja baru di Sunsering. Sunsering adalah sirkuit di mana tahun lalu kami tampil buruk, kata Quartararo. Tetapi ada beberapa poin yang membuat saya kesulitan dengan motor kami, seperti yang terjadi pada 2019 dan juga pada 2021. Meski kami berhasil finish di podium, kita lihat saja nanti. Sunsering bukan sirkuit yang buruk bagi kami. Selain berharap penampilannya bisa meningkat, Quartararo juga menanggapi soal absennya Marc Marquez di Sunsering. Dia pun mengaku tak bisa menjadi raja jika sang pemilik kemenangan terbanyak harus absen dari balapan. Marc Marquez sedang menepi untuk menjalani pemulihan pasca melakukan operasi keempat di lengan kanannya. Belum diketahui kapan pembalap asal Spanyol itu akan kembali mengaspal. Dikabarkan Marquez akan absen lama. Kemungkinan terburuk mulai turun ke lintasan pada MotoGP 2023 mendatang. Menurut dia, motivasinya bisa meningkat untuk menjadi raja baru jika berhadapan melawan Marquez langsung dengan kondisi yang pulih total. Situasi ini mengundang reaksi Fabio Quartararo untuk memberikan tanggapan atas keadaan yang menimpa Marquez.
Fabio Quartararo berharap pembalap berjulukan Baby Alien itu mampu menunjukkan performa terbaiknya ketika sudah mengaspal lagi. Selain itu, Quartararo juga mengakui bahwa selama ini telah banyak belajar dari Marquez dan tetap ingin mengulanginya. Mark adalah merupakan salah satu pembalap yang paling akrab dengan saya, kata Quartararo. Dia sedang melalui masa sulit, tetapi mari berharap dia kembali seperti dulu. Saya telah belajar banyak darinya, dan saya ingin terus belajar, tambahnya. Quartararo kemudian nostalgia pada tahun 2019 ketika menjadi Rocky di MotoGP. Kendati sebagian pembalap debutan sosok berjulukan El Diablo itu mampu mencuri perhatian lantaran tampil kompetitif. 7 podium didapat Quartararo tanpa pernah meraih kemenangan yang menjadikannya sebagai Rocky terbaik. Tahun 2019 adalah musim yang saya nikmati. Saya terlibat duel 2 kali dengan Mark di Misano dan Thailand, tutur Quartararo. Saya saat itu berjuang untuk meraih kemenangan kendati sebagai Rocky di MotoGP. Ini brutal. Saya baru saja tiba di MotoGP dan sudah bersaing dalam lomba melawan juara dunia 8 kali. Ini lebih berarti daripada sebuah gelar. Tahun itu semua orang melihat Fabio Quartararo membuat MotoGP tidak masuk akal. Dalam 7 podium tersebut, mimpi Quartararo menjadi pemenang telah dihancurkan oleh Marquez, terutama terjadi di Buriram dan Misano. Selain berbicara mengenai Marquez, Quartararo juga memberikan tanggapan atas penampilan ciamik pembalap Aprilia yaitu Aleix Espargaro. Quartararo dan Aleix Espargaro kini terlibat persaingan ketat di papan atas klasemen MotoGP 2022. Quartararo yang berdiri di puncak mempunyai selisih 22 poin dari Aleix Espargaro di tempat kedua. Di Qatar, ketika finish keempat, saya melihat dia berkendara secara berbeda, karena bagaimana caranya menyalip, ujar Quartararo. Saat itu saya berpikir apa yang terjadi. Lalu di Argentina motornya mempunyai banyak grip, yang tidak pernah saya lihat sepanjang hidup. Serta dia juga mampu memanfaatkan keuntungan tersebut. Kini, dia mempunyai 5 podium dalam 6 balapan, imbuhnya. Situasi Yamaha saat ini membingungkan, sebab hanya Quartararo yang mampu memaksimalkan potensi motor M1. Ketiga pembalap pengguna motor M1 seperti Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli, dan Darryn Binder tak mampu berbuat banyak pada musim ini. Tampaknya masalah ini tidak dianggap serius bagi Quartararo, karena tidak bisa membandingkan data pembalap lainnya di Yamaha. Saya tidak bisa melihat sebagian sesuatu yang mengkhawatirkan, karena tahun ini saya tidak bisa membandingkan banyak data dengan Yamaha lainnya. Saya sudah tahu di mana batasan saya dan motor, tegas Quartararo. Oke Autolovers, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. See you next video geng, salam olahraga.